Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silpa Tikasari dari kelas 10 TKJ 3. Saya akan membahas dan menjelaskan kembali materi tentang perangkat lunak. 1. Sistem operasi. 2. Penjajahan internet. 3. Persuratan. Sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengelola perangkat keras komputer sumber daya perangkat lunak dan menyediakan layanan umum untuk program komputer. Berikut ini adalah sistem operasi yang sangat terkenal dan sering digunakan oleh beberapa orang. Yang pertama adalah Windows, yang kedua adalah Mac OS, yang ketiga adalah Linux. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah Windows. Windows adalah sebuah sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft dengan menggunakan antarmuka pengguna grafis. Sistem operasi Windows telah berevolusi dari MS-DOS, sebuah sistem operasi yang berbasis modus teks dengan skema Zlin. Yang kedua adalah Mac OS. Mac OS adalah salah satu produk sistem operasi yang dikembangkan oleh Apple Inc., di mana pada sistem operasi ini memiliki antarmuka secara grafis yang sangat baik dan cepat. Sistem operasi ini biasanya sudah tertanam pada produk laptop atau notebook perusahaan Apple yaitu Macbook. Yang ketiga adalah Linux. Sistem operasi Linux adalah sebuah sistem operasi yang bersifat open source atau gratis. Dalam hal ini, pengembangan Linux dapat dilakukan secara bebas dan dapat didistribusikan tanpa memerlukan lisensi apapun. Menjadi keunggulan pada Linux karena mampu menjadi alternatif untuk digunakan sistem operasi Windows yang begitu mahal dan tidak rentan akan serangan-serangan virus. Dan yang kedua adalah aplikasi penjajahan internet. Apa itu Internet Explorer? Windows Internet Explorer IE adalah sebuah peramban situs web dan sebuah perangkat lunak yang tertanam pada sistem operasi Windows. Pengguna bisa memanfaatkan peramban untuk mengakses situs-situs website tanpa harus melakukan instalasi peramban lainnya. Apa itu Microsoft Edge? Microsoft Edge adalah peramban situs web yang dikembangkan oleh Microsoft dan sama dengan peramban Windows Internet Explorer, di mana Microsoft Edge juga termasuk dalam sistem operasi Windows. Namun pengguna juga bisa menggunakan peramban Microsoft Edge ini pada piranti smartphone. Selanjutnya adalah Google Chrome. Google Chrome adalah peramban web lintas platform yang dikembangkan oleh Google. Peramban ini pertama kali dirilis pada tahun 2008 untuk Microsoft Windows, kemudian diporting ke Android, iOS, Linux, dan Mac OS, yang menjadikannya sebagai peramban bawaan dalam sistem operasi. Apa itu Safari? Safari adalah sebuah peramban web buatan Apple Inc. yang awalnya ditunjukkan khusus bagi sistem operasi Mac OS pada 11 Juni 2007. Versi pratayang untuk Windows baik yang cocok untuk Windows Explorer dan Windows Vista dari Safari diperkenalkan pada Muktamar Pengembang Sedunia Apple di San Francisco. Selanjutnya adalah Mozilla Firefox. Mozilla Firefox atau Firefox aslinya bernama Phoenix dan kemudian untuk sesaat dikenal sebagai Mozilla Firebird, adalah peramban situs web dengan platform bebas yang dikembangkan oleh Yayasan Mozilla. Peramban ini juga sering menjadi rekomendasi yang positif bagi pengguna selain peramban Google Chrome. Yang terakhir, aplikasi persuratan. Aplikasi persuratan adalah aplikasi yang berfungsi untuk membantu kita mengirim pesan elektronik dengan memanfaatkan aplikasi-aplikasi berikut. Apa itu Gmail? Gmail adalah layanan email gratis yang disediakan oleh Google pada 2019. Ia memiliki 1,5 miliar pengguna aktif di seluruh dunia. Pengguna biasanya mengakses Gmail di browser web atau aplikasi seluler resmi. Gmail juga mendukung bagi penggunanya untuk mengakses email melalui protokol VoP dan IMAP. Gmail dapat menjadi rekomendasi bagi pengguna karena memiliki layanan dan fitur yang baik dan sangat mudah untuk digunakan. Yahoo Mail adalah sebuah penyedia surat elektronik webmail. Yahoo merupakan penyedia surat elektronik terbesar yang sering digunakan dan jutaan pengguna. Penyaring utama Yahoo Mail ialah Windows Live Hotmail, Gmail, dan AOL dan Mail. Outlook adalah aplikasi web pengelola informasi pribadi dan Microsoft yang terdiri dari layanan web
Hotmail. Kalender kontak dan tugas didirikan pada tahun 1996 oleh Seber Boata dan Zack Smith sebagai Hotmail, didiskusikan oleh Microsoft pada tahun 1997 dan dihancurkan kembali sebagai MSN Hotmail. Kemudian diganti namanya menjadi Windows Live Hotmail sebagai bagian dari rangkaian produk Windows. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.